Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Firna Deviari Marsa dari kelas 10 MIPA 2 SMN 1 Rengat Barat. Nah, di sini saya akan menjelaskan wabah yang melanda dunia saat ini yaitu COVID-19 dalam mata pelajaran biologi dengan guru pembimbing Ibu Vivi Gita Rizky SPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai COVID-19. Yang pertama yaitu apa itu COVID-19? Yang kedua, kok bisa sih COVID-19 itu masuk ke dalam negara kita, yaitu Indonesia? Yang ketiga, bagaimana cara penularan COVID-19 yang masuk ke dalam tubuh manusia? Yang keempat, bagaimana cara pencegahan COVID-19? Yang kelima, apa dampak positif dan dampak negatif dalam COVID-19? Dan yang keenam yaitu bagaimana keberadaan COVID-19 dalam ekosistem. Oke teman-teman, mari kita lihat videonya. Apa itu COVID-19? Nah, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal. Virus ini pertama kali terjadi di Cina, Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Arti corona tersebut adalah mahkota, karena tubuh virus corona memiliki bentuk seperti mahkota. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti virus MERS dan virus SARS. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah mengalami rasa nyeri, yaitu seperti demam tinggi, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan kesulitan bernafas. COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terjangkit COVID-19 batuk atau mengeluarkan nafas. Percikan-percikan ini kemudian jatuh ke benda-benda dan permukaan-permukaan di sekitar. Orang yang menyentuh benda atau permukaan tersebut lalu menyentuh mata, hidung, dan mulutnya dapat terjangkit COVID-19. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak lebih dari 1 meter dari orang yang sakit. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah video terkait masuknya virus corona ke negara kita yaitu Indonesia. Presiden Jokowi mengumumkan kasus positif virus corona pertama di Indonesia. Ada 2 warga negara Indonesia yang dinyatakan positif terjangkit virus corona. Mereka tertular dari warga negara Jepang yang sebelumnya dikabarkan pemerintah Malaysia terkena virus corona. Kedua pasien pertama virus corona ini bertempat tinggal atau berdomisili di Depok, Jawa Barat. Namun tertular virus coronanya di Jakarta. Nah, pengumuman ini cukup ramai ditanggapi oleh netizen yang membuat Depok sempat menjadi trending topik di Twitter. Nah, oleh karena itu akan saya ulas untuk Anda dalam warga Depok positif terkena virus corona. 2 warga negara yang positif terkena virus corona pertama di Indonesia merupakan seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun yang bertempat tinggal di Depok, Jawa Barat. Kronologisnya pada 14 Februari 2020 kita lihat ini terjadi kontak antara warga negara Jepang yang tinggal di Malaysia dengan warga negara yang tinggal di Depok. Kontak itu terjadi di klub dansa Paloma dan Amigos Jakarta. Setelah itu pada 16 Februari 2020 warga negara Jepang itu kembalilah ke Malaysia. Pada hari yang sama warga negara Indonesia yang diketahui berusia 31 tahun tersebut merasakan ketidaknyamanan ditandai dengan adanya batuk-batuk dan juga badan agak panas. Kemudian secara intens dirawat dalam artian dilayani lebih dekat oleh ibunya yang serumah. Setelah itu ia pun memutuskan untuk berobat jalan ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok. Namun hingga tanggal 26 Februari 2020 batuk-batuk yang diderita tak kunjung sembuh dan kebetulan ibunya ketularan sakit demam, maka dua-duanya memutuskan untuk minta dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok.
Kemudian pada 28 Februari 2020, kawan yang berkewarganegaraan Jepang tersebut mengabarinya melalui telepon bahwa dirinya positif terjangkit virus corona. Kemudian perempuan 31 tahun itu pun kemudian menyampaikan kepada dokternya dan kemudian dipindahkan dan diobservasi ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, Jakarta Utara, yang kemudian setelah dilakukan sejumlah rangkaian pemeriksaan dinyatakan positif terjangkit virus corona bersama dengan ibunya yang saat itu juga menemaninya. Lalu seperti apa penanganannya kita lihat di slide selanjutnya. Jadi setelah ditelusuri bahwa warga negara Indonesia yang positif terkena corona setelah kontak dengan orang Jepang yang kemudian juga dinyatakan positif terjangkit virus corona saat keduanya melakukan kontak di klub dansa di Jakarta, Kementerian Kesehatan pun ini tengah melakukan penelusuran terhadap anggota kelompok dansa. Karena kewarganegaraan mereka ini kan berbeda-beda gitu ya, serta melakukan pemeriksaan di 2 tempat dansa yang dikunjungi warga Depok tersebut sebelum tertular corona. Kemudian pemerintah pun kini melakukan tracking kemana saja kedua korban positif ini pernah berkontak untuk menekan penyebaran virus. Dan ada sekitar 70 orang petugas kesehatan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok yang sempat berkontak dengan kedua korban positif corona kini dalam pengawasan dan juga dirumahkan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan bahwa belum ada bukti bahwa kota Depok ini sudah tertular virus corona yang terjadi bahwa pasien positif corona berdomisili di Depok, sementara penularannya terjadi di Jakarta. Meski begitu, Jawa Barat pun ini sudah menetapkan siaga 1 untuk virus corona sejak 2 pekan lalu. Selain itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun menyerahkan 10.000 masker untuk masyarakat Depok melalui wali kota untuk disimpan di titik-titik pelayanan kesehatan. Kemudian untuk rumah pasien yang terkonfirmasi positif virus corona di Depok, ini juga sudah diisolasi dengan disterilkan dalam radius 20 meter. Nah, radius yang dianggap sebagai jarak yang aman untuk penyebaran virus corona. Warga di sekitar pun diimbau untuk melapor jika ada gejala COVID-19. Meski begitu, aktivitas perumahan di kompleks di Depok tersebut masih dapat berjalan dengan normal. Kemudian pemerintah Kota Depok ini juga akan membentuk COVID-19 gitu ya, Crisis Center yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Depok. Tak hanya itu, Pemprov Jawa Barat pun ini akan membuat Crisis Center serupa yang menjadi informasi akan bersumber dari pusat krisis tersebut. Lalu bagaimana dengan perekonomian di Kota Depok? Kita lihat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, dengan jumlah penduduk 2,3 juta orang, produk domestik regional bruto atau PDRB Kota Depok pada tahun 2018 mencapai 64,3 triliun rupiah dengan pendapatan per kapita Depok mencapai 27,6 juta. Nah, ini PDRB-nya ini naik sekitar 6,3% dari tahun sebelumnya. Kemudian kita lihat lagi dari segi transportasi. Nah, ini kereta ya, jalur komuter lain Depok ini merupakan jalur terpadat ke-10 dengan rata-rata 24.000 orang per hari yang melalu lalang. Selain itu, Depok juga memiliki beberapa universitas dan tentunya universitas ternama di Indonesia yang pasti banyak ya pendatang ataupun mahasiswa dari luar daerah. Nah, walaupun ada warga Depok yang terjangkit virus corona, namun pemerintah memastikan tak akan ada langkah isolasi, bahkan lebih jauh penutupan kota Depok hanya demi mencegah penyebaran virus corona. Kita lihat lagi di slide selanjutnya. Dari segi fasilitas kesehatan di Depok ada sekitar 15 rumah sakit. Kemudian ada juga sejumlah puskesmas, laboratorium klinik dan juga apotek. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat juga sudah menyiapkan rumah sakit utama di 27 daerah. Nah, seluruh rumah sakit di Jawa Barat yang jumlahnya 27 yang jadi rujukan utama ini nantinya akan berkoordinasi dengan rumah sakit kelas A negeri satu-satunya yaitu Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk mengecek sampel. Nah, karena yang bisa mengecek sampelnya ini hanya laboratorium kesehatan di Jakarta. Nah, masyarakat pun ini diimbau jika melihat atau mengalami gejala-gejala yang mirip terjangkit virus corona untuk segera memeriksakan diri. Kemudian nanti beberapa tim dari Rumah Sakit Hasan Sadikin ini akan memfollow up, termasuk yang akan mengirim sampel. Jadi jemput bola gitu. Jadi apakah sampel tersebut positif atau negatif nanti akan diputuskan kemudian. Nah, meski corona sudah masuk ke Indonesia, tapi masyarakat diingat kembali bahwa kita boleh waspada, tapi tidak perlu panik.
Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara penularan COVID-19 ini yang dapat masuk ke dalam tubuh manusia. Yang pertama yaitu kontak dengan benda yang sering tersentuh. Virus corona atau COVID-19 ini dapat bertahan hidup hingga 3 hari dengan menempel pada permukaan benda. Kedua, tidak menjaga kebersihan tangan. Dengan tangan yang tidak terjaga kebersihannya, maka virus COVID-19 ini dapat dengan mudah menyebar. Ketiga, tidak menjaga kebersihan setelah berpergian. Beraktivitas adalah hal yang wajar dilakukan oleh manusia. Namun, penularan virus COVID-19 ini secara tidak sadar sering dilakukan oleh orang yang melakukan aktivitas di tempat tertentu. Keempat, menerapkan etika batuk dan bersin. Cairan yang berisi virus, kuman, dan bakteri kemudian dapat menempel pada benda-benda yang dibawa oleh orang lain. Yang kelima yaitu terjadinya interaksi dengan banyak orang. Berkumpul atau beraktivitas di tengah kerumunan menjadi salah satu cara penularan virus corona atau COVID-19. Sebab virus corona menempel secara kasat mata pada pakaian dan benda yang dibawa orang lain. Yang keenam, tidak isolasi diri setelah kembali dari wilayah pandemi. Berbagai tindakan pencegahan tersebut antara lain dengan melakukan isolasi mandiri di rumah. Yang ketujuh, kurangnya pemahaman tentang virus COVID-19. Kurangnya pemahaman tentang definisi, bahaya, dan penyebaran dari virus corona atau COVID-19 ini menjadi salah satu hal yang patut disayangkan. Sebab apabila seseorang mengetahui dan memahami informasi tentang virus COVID-19 tersebut, setidaknya seseorang tersebut akan melakukan tindakan antisipasi untuk menangkal virus corona. Nah, itulah cara penularan COVID-19 yang dapat masuk ke dalam tubuh manusia tanpa kita sadari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara pencegahan COVID-19. Yang pertama yaitu sering mencuci tangan. Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir selama 20 detik. Apabila sabun dan air tidak tersedia, gunakan pembersih tangan atau hand sanitizer yang mengandung setidaknya 60% alkohol. Kedua, yaitu hindari kontak dekat. Hindarilah kontak secara dekat dengan orang lain yang sedang sakit. Yang ketiga, jaga jarak sosial. Penerapan social distancing satu di antara pencegahan penyebaran virus corona. Yang keempat, upaya tidak kontak langsung dengan hewan. Meskipun tidak ada laporan tentang hewan yang menimbulkan infeksi COVID-19. Yang kelima yaitu gunakan masker jika sakit dan juga berpergian. Yang keenam, tetap tinggal di rumah. Dengan tidak keluar rumah alias tetap berada di dalam rumah akan meminimalisir Anda untuk terjangkit virus corona. Yang ketujuh, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Yang kedelapan, hindari kerumunan. Karena dalam kerumunan sangat memungkinkan terjadinya penularan apabila ada salah satu orang yang terinfeksi virus corona. Yang kesembilan yaitu tidak berjabat tangan. Dengan tidak melakukan jabat tangan akan menghindarkan terjadinya kontak kulit. Yang kesepuluh, selalu perbaharui informasi terkait COVID-19. Yang kesebelas, segera ke rumah sakit bila alami gejala COVID-19. Dan yang terakhir yaitu menerapkan etika batuk dan bersin. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu saat batuk dan bersin. Jika tidak ada, gunakan lengan dan siku bagian dalam untuk menutupinya. Bertujuan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 lewat udara. Di dalam wabah virus corona ini, terdapat dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya yaitu kita lebih rajin mencuci tangan, sadar akan kebersihan lingkungan, dapat menerapkan etika bersin dan batuk, rajin berolahraga, selalu berdoa, dan lebih mendekatkan diri kepada keluarga. Sedangkan dampak negatifnya membuat nilai tukar rupiah melemah, meruginya sektor pariwisata, sekolah diliburkan, kekurangan bahan makan, karantina diri, lockdown atau penutupan akses masuk ataupun keluar pada suatu daerah yang terdampak, dan ekonomi yang menurun.
Nah, itulah dampak positif dan dampak negatif dari virus corona yang melanda dunia pada saat ini. Sekarang saya akan menjelaskan dan memberikan sebuah video tentang keberadaan COVID-19 dalam ekosistem. Pandemi COVID-19 terjadi akibat ketidakseimbangan ekosistem hubungan biotik dan abiotik. Pandemi COVID-19 juga bisa terjadi akibat terputusnya siklus makanan. Kondisi itu mengakibatkan meledaknya suatu komponen hidup tanpa pemangsa dalam kurun waktu yang sama. Hal itu juga dapat terjadi dikarenakan mutasi virus corona yang berasosiasi dengan beberapa jenis satwa liar. Sebagai contoh, kelelawar yang dikenal reservoir dari banyak virus. Tindakan menghancurkan tempat tinggal hewan berakibat pada penyebar penyakit sebab memberikan peluang lonjakan virus ke spesies lain. Oleh karena itu, langkah yang bisa dilakukan yaitu meminimalkan kontak dengan kelelawar, tidak membasmi, memburu, menjual atau memakan dagingnya. Saya mengenai COVID-19 dan juga ekosistem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.